Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi nasional. Yang pertama adalah latar belakang. Pemikiran ekonomi pada tahun 1950-an umumnya adalah mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi nasional. Warisan ekonomi kolonial berdampak pada perekonomian Indonesia yang didominasi oleh asing dan ditopang oleh Cina sebagai penggerak ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. 2. Tokoh dan jalannya peristiwa. Yang pertama, Sumitro Joyo Hadikusumo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Gagasan Sumitro lalu dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud pencanangan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP yang sering disebut juga dengan Sumitro Plan. Wujud dari RUP tersebut lalu dicanangkan program Benteng. Program ini antara lain mencadangkan impor barang-barang tertentu untuk kelompok bisnis pribumi serta membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintah. Selain itu, juga untuk menumbuhkan pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Dan tokoh kedua adalah Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu juga menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Pemerintah selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga berupaya melakukan perbaikan jangka pendek untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Untuk itu, pada 20 Maret 1950, Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara mengambil kebijakan memotong uang dan mata uang yang memiliki nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafruddin. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada 1950-an umumnya adalah upaya untuk menggantikan struktur perekonomian Indonesia dari kolonial menjadi nasional. Harapannya agar pengusaha-pengusaha pribumi mampu bersaing dan berdiri dengan kedua kakinya sendiri dalam hal perekonomian tanpa bergantung kepada pihak asing manapun. Intinya, lepas dari cengkeraman kolonialisme Belanda dan dominasi ekonomi Cina di Indonesia. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.